النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية بالله تبارك وتعالى. Melanjutkan kajian kitab Aqidatul Muslimin sampai soal ke-10. Yaqulul musannifu rahimahullah, hal ya'ti ad-du'a'u bi ma'nal ibadah. Apakah ad-du'a datang dengan pengertian makna al-ibadah? Jawabannya na'am. Qala ta'ala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Ma'nahu a'budullah. Wa qala ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ad-du'a dengan pengertian al-ibadah, puncak ketundukan dan perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan firman Allah taala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya hanya aku menyembah kepada Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun. Makna dari kata ad'u rabbi di sini maknanya adalah a'budullah. Saya, yakni Nabi Muhammad, menyembah kepada Allah Ta'ala dengan puncak ketundukan dan perendahan. Bukan maknanya ad'u di sini artinya memanggil, tapi maknanya adalah al-ibadah. Kemudian firman Allah Ta'ala yang lain, yaitu fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat ini kata fala tad'u bukan maknanya janganlah kamu memanggil, tapi maknanya adalah al-ibadah, puncak ketundukan dan perendahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain juga disebutkan firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Ya, makna dari ayat ud'uni astajib lakum artinya adalah u'buduni uthibkum ala ta'ati, sebagaimana yang dijelaskan atau yang disebutkan dalam kitab tafsir An-Nasafi. Jadi tafsiran dari makna ud'uni astajib lakum, maknahu u'buduni uthibkum ala ta'ati. Ud'uni uthibkum ala ta'ati, sembahlah aku, uthibkum ala ta'ati, maka aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan pahala kepada kalian. Karena sebab kalian melakukan ketaatan kepada aku, yakni kepada Allah Ta'ala. Dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa ad-du'a bimakna al-ibadah. Jadi ad-du'a bukan hanya di dalam syariat artinya memanggil, ya, sebagaimana yang difahami oleh Sakta Al-Wahabiyah. Mereka gagal paham dan pemahaman sesuai dengan hawa nafsu mereka, karena mereka ingin mengkafirkan kepada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan diperbolehkan memanggil menyebut nama Nabi ataupun para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semisal ya Muhammad, ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ya Syekh Ahmad Ar-Rifai. Padahal di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ad-du'a ya'ti bi ma'nal ibadah. Bahwa kalimatud du'a di dalam syariat agama Islam itu bisa bimakna al-ibadah atau puncak ketundukan dan perendahan.
Kemudian ayat yang lain diantaranya adalah yang disalahfahami oleh kelompok Al-Wahabiyah ini adalah ayat yada'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi. Kemudian ayat waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibulah. Dua ayat ini difahami oleh kelompok Al-Wahabiyah, sakte Al-Wahabiyah, bahwa makna dari kalimah mimma yad'u, makna dari kalimah yad'u menurut kelompok Al-Wahabiyah adalah bermakna memanggil an-nida. Padahal makna ad-du'a pada dua ayat tersebut maknanya adalah al-ibadah. Makna al-ibadah yakni puncak ketundukan dan perendahan. Dan para ulama al-mufassir, para ulama pakar tafsir, mereka mentafsiri ayat tersebut dengan makna al-ibadah. Tidak ada satupun dari ulama mufassir, tidak ada satupun dari ulama pakar ahli tafsir, terus kemudian pakar ahli al-lughawi, bahwa ayat tersebut diartikan dengan makna an-nida. Mereka kelompok Al-Wahabiyah ya mengkafirkan orang yang mengatakan ya Rasulullah, ya Ali, ya Jilani atau semacamnya. Ya, karena mereka menganggap bahwa dengan menyebut atau memanggil nama Wahabiyah dikatakan beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Ya, mereka tidak tahu bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadis ya terdapat keterangan bahwa ad-du'a ya'ti bimaknal ibadah. Terus kemudian jika dikatakan orang yang menyebut nama nabi atau menyebut nama para wali baik masa hidup atau setelah meninggal dunia dihukumi kafir, bagaimana dengan keterangan yang ada di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Adabil Mufrad ya, tentang seseorang yang ketika kakinya terkena penyakit yang seperti lumpuh, tata'aqqal harakatuhu, jadi seperti lumpuh ya. Disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika beliau khadirat rijluhu, kakinya itu seperti halnya lumpuh. Terus faqilallahu, dikatakan kepada Ibnu Umar, uzkur ahabban nas ilaika, sebutkan orang yang paling kamu cintai. Terus kemudian Ibnu Umar mengatakan ya Muhammad. Nah, kita katakan kepada sakta Al-Wahabiyah, apakah mereka akan mengkafirkan kepada Ibnu Umar gara-gara Ibnu Umar itu memanggil nama Muhammad, ya Muhammad. Terus apa yang mereka katakan dengan sesuatu yang telah disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, apakah mereka akan menghukumi bahwasanya Imam Al-Bukhari itu ya menyebutkan keterangan di dalam kitabnya kesyirikan supaya diamalkan? Pastinya tidak, kan seperti itu. Terus bagaimana tanggapan sakta Al-Wahabiyah? Di antaranya orang yang dianggap sebagai guru mereka yaitu Nasirul Albani ya. Nasirul Albani ketika menanggapi hadis yang ada di dalam kitab Adabul Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nasirul Albani ya hadisnya adalah dhaif. Katanya hadisnya dhaif. Padahal Albani itu laisa min ahli tahqiq wal ilmi wa laisa muhaddisan. Dia bukan ahli tahqiq, bukan seseorang yang mampu untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan Albani bukanlah orang yang berilmu. Albani juga bukan seorang muhaddis. Bahkan Albani itu mengatakan pada dirinya sendiri, ana muhaddisu kitabin lastu muhaddisa hifzin. Ya, ini Albani sendiri. Ya, jadi dia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa saya, kata Albani, ya saya Albani maksudnya, muhaddisu kitab, hanya
orang yang membaca kitab saja. Lastu muhaddits hifdzin, dia tidak hafal ya, padahal syarat seseorang dikatakan sah dalam mentashihkan hadis, dalam mendhaifkan hadis, ya syaratnya harus min sya'nil hafidz, sudah sampai derajat al-hafidz, sebagaimana yang sudah diketahui oleh para ulama pakar hadis. Al-Hafidz Imam As-Suyuti ya, dalam kitab Alfiyahnya dengan Bahr Rojasnya, beliau mengatakan wa khudhu min haitsu hafidun alaihi nas au min musannafin bi jam'ihi yukhas. Dihukumi hadis itu sahih ataupun dhaif ataupun hasan, ini rujukannya kepada ulama yang sampai derajatnya al-hafidz, atau ulama al-hafidz tersebut ya mengarang kitab, menyusun kitab di mana kitab tersebut ya dijelaskan oleh sang pengarang yang sampai derajatnya al-hafidz bahwa di situ hanya kumpulan-kumpulan kitab yang sahih semisal. Maka meskipun di dalam kitab tersebut tidak terdapat keterangan hadisnya sahih, maka sudah sah dihukumnya atau dikatakan hadisnya sahih karena mu'allif itu memang mengarang kitab ya tersebut, dikumpulkan hanya kitab-kitab ataupun hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian al-hadis inna du'a huwal ibadah. Di dalam hadis ya dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ad-du'a inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya ad-du'a adalah al-ibadah. Wa ma'na al-ibadah huna al-hasanat. Makna al-ibadah di sini adalah al-hasanat, sesuatu kebaikan, di mana untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala, dekat secara maknawi, bukan dekat secara fisik. Jadi doa itu min a'zami anwa'il ibadah. Doa itu di antara macam-macam ibadah yang agung. Artinya bimakna ma yattaqarrabu bihi ilallah. Artinya sesuatu ibadah yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala dekat secara maknawi. Ya, sebab ada ibadah yang lebih utama lagi, yaitu salat 5 waktu. Ya, setelah ba'dal iman, ibadah yang paling utama adalah as-salat. Salat yang dimana derajatnya termasuk ibadah yang paling agung setelah keimanan, di dalam salat itu pun mencakup doa. Baik. Terus dalam hadis yang lain juga disebutkan wa afdhalul ibadah intizarul faraj. Ya, ibadah yang paling utama adalah menanti atau menunggu ya, menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saat dalam keadaan susah. Ai min afdhaliha. Nah, ini maksudnya adalah kebaikan yang untuk beribadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semakna dengan ini seperti halnya as-shadaqah, terus kemudian puasa dan perbuatan-perbuatan yang baik, dan perbuatan baik wal ihsan ilan nas, perbuatan baik untuk kepada manusia, itu kan. Ini juga disebut dengan, diistilahkan dengan al-ibadah dengan makna al-hasanat, dengan makna ma yataqarrabu bihi ilallah Subhanahu wa taala. Baik. Terus sin hal ya'ti ad-du'a bi makna hal ya'ti ad-du'a bi ghairi makna al-ibadah. Pertanyaan, apakah kata ad-du'a bisa diartikan selain makna al-ibadah? Na'am. Ya. Jawabannya adalah ya, bahwa doa itu bisa diartikan selain makna al-ibadah, seperti maknanya adalah memanggil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Nah, bagaimana makna ayat ini? Ya, di sini ada kata doa ar-rasul. La taj'alu du'a ar-rasul. Janganlah kalian menjadikan doa Rasul, maksudnya adalah memanggil Kanjeng Nabi,
ya di antara kalian sebagaimana kadua ibadikum ba'da, sebagaimana sebagian dari kalian memanggil dengan sebagian yang lainnya. Nah, makna dari ayat ini ya, sabab nuzulnya adalah jadi ada kaum Jufah. Kaum Jufah itu maksudnya orang A'rabi ya, orang pedalaman. Mereka memanggil Kanjeng Nabi ya. Mereka memanggil Kanjeng Nabi dengan ya Muhammad ukhruj ilaina. Ya, ya Muhammad ukhruj ilaina. Jadi fi hayatihi, pada masanya Kanjeng Nabi. Ya, sebelum turunnya ayat la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha, ada orang A'rabi ya, orang pedalaman, mereka memanggil Kanjeng Nabi dengan menyebut nama tanpa disertai ataupun tanpa menyebutkan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, dan ini hukumnya haram. Memanggil di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi, pada masa hidupnya Rasulullah, di hadapan Kanjeng Nabi dengan menyebut ya Muhammad, ya, karena ya Allah Subhanahu wa taala tasrifan lin nabi, memuliakan kepada nabi, Allah taala menurunkan ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jadi ayat ini makna doa di sini adalah dengan makna an-nida, dengan nama memanggil. Bukan doa ar-rasul di sini adalah maknanya al-ibadah, yang sehingga sebagaimana dipahami oleh sabda al-Wahabiyah, tidak boleh menyebut nama Nabi ya Muhammad. Menurut mereka, jika seseorang itu menyebut nama Nabi, memanggil nama Nabi, dihukumi syirik, dihukumi beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Terus kemudian ya, dalil yang menunjukkan diperbolehkannya menyebut nama Nabi ya, tawassulnya seorang yang budak meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sembuh dari penyakit butanya, dan Rasulullah mengajarkan kepada orang buta tersebut ya sebuah doa, yang isi doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyina Muhammad nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi azza wajal fi hajati. Nah, doa ini, panggilan orang akma ini dengan menyebut ya Muhammad fi ghairi hadratir rasul, tidak di hadapan Kanjeng Nabi dan pada masa hidupnya Kanjeng Nabi. Ya. Artinya apa? Hadis ini menjelaskan bahwa hukum nida ar-rasul, hukum memanggil Rasulullah dengan menyebut ya Muhammad fi ghairi hadratir rasul, tidak di hadapan Kanjeng Nabi, wa fi hayatihi, meskipun pada masa hidupnya Kanjeng Nabi, ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad di hadapannya Kanjeng Nabi. Ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau fi ghairi hadratir rasul wa fi hayatihi, tidak di hadapan Kanjeng Nabi dan meskipun pada masanya Kanjeng Nabi, memanggil dia Muhammad ini diperbolehkan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa tawassul ya, bertawassul ya kepada Nabi, bertawassul kepada selain Nabi, ini juga diperbolehkan oleh syara. Artinya tidak dihukumi beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan, definisi tawassul itu adalah at-talabu minallah, meminta kepada Allah Ta'ala lihusuli manfaatin, supaya mendapatkan manfaat, awin difa'i madarratin, atau supaya menolak tertolaknya madarat atau bahaya ya, dengan menyebut nama Nabi atau dengan menyebut nama para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ikraman lil mutawassal bihi, dengan bertujuan ikraman, memuliakan Nabi atau memuliakan seorang wali. Seperti itu. Lanjut. Sin ma hukmu nida nabiyyin awwaliyyin walau kana ghaiban.
au talabi syai'in minhu lam tajri bihil adat. Apa hukumnya memanggil nama nabi atau memanggil nama wali meskipun ya mereka tidak ada, atau meminta sesuatu dari nabi atau dari wali, permintaan yang tidak biasa diminta oleh orang-orang muslimin. Jawabannya, ya juzu dzalika, hal semacam itu diperbolehkan. Kenapa? Li'anna mujarrada dzalika la yu'addu ibadatan li ghairillah. Karena eh, memanggil nama nabi atau wali meskipun sudah meninggal dunia ya tidak dihukumi beribadah kepada selain Allah. Walaysa mujarradu qawli ya Rasulullah isyrakan billah. Ya, jadi ketika ucapan ya Rasulullah, ada seseorang yang memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ini tidak dianggap atau tidak dihukumi seseorang tersebut menyekutukan kepada Allah Ta'ala. Dalilnya, waqad sabata anna Bilal bin al-Harith al-Muzani ata qabrun Nabi sallallahu alaihi wasallam amar Ramadah. Telah sabit ya di dalam hadis bahwa sahabat Bilal bin Harith al-Muzani, beliau mendatangi makamnya Kanjeng Nabi saat pacaklik ya, pada tahun pacaklik ya. Ayyama Umar radhiyallahu anhu, pada masanya Khalifah Sayyidina Umar. Faqala ya Rasulullah, sahabat Bilal bin Harith ya, di apa namanya, di hadapan makamnya Kanjeng Nabi, mengatakan ya Rasulullah, wahai utusan Allah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Mintalah kepada Tuhanmu ya untuk diturunkan hujan li ummatika, kepada umat kamu, fa innahum qad halaku, maka sesungguhnya mereka para umat-umatmu qad halaku, telah binasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Falam yungkir alaihi Umar radhiyallahu anhu wala ghairuhu balistahsanu fi'alahu. Dan Sayyidina Umar tidak mengingkari perbuatan sahabat Bilal bin Harith dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan mereka menganggap perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Harith ini adalah sesuatu perbuatan yang baik. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya memanggil nama Nabi ya yang sudah meninggal dunia, Rasulullah sudah meninggal dunia, ini diperbolehkan. Kalau seandainya tidak diperbolehkan, ya niscaya Sayyidina Umar dan para sahabat yang lainnya akan mengingkarinya. Nyatanya Sayyidina Umar dan para sahabatnya, para sahabat yang lainnya tidak mengatakan, wahai Bilal kamu syirik, wahai Bilal kamu itu telah kufur. Tidak. Tapi justru mereka memuji yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Harith. Mereka para sahabat ya Nabi istahsanu fi'alahu, menganggap bahwa yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Harith adalah perbuatan yang baik. Qala ta'ala, kemudian dalam ayat Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idz zalamu anfusahum ya. Seandainya mereka melakukan kezaliman pada diri mereka, yakni mereka melakukan perbuatan maksiat, ja'uka ya, mereka datang kepadamu wahai Muhammad. Fastaghfirullah, mereka meminta ampunan kepada Allah. Wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampunan kepada Allah untuk mereka. Lawajadullah tawwabar rahima, ya, maka mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat, rahimah, Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Nah, pada ayat ini dijelaskan laisa fi hadhil ayat takhsisun bi ayyakuna dzalika fi hali hayatihi.
bahwa ayat ini tidak menunjukkan makna bahwasannya khusus, ya, khusus pada saat hidupnya atau pada masa sugengnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru diperbolehkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad. Tidak ada kekhususan pada ayat ini fi hali hayatihi, tidak terkhusus pada masa hidupnya Kanjeng Nabi, baik fi hali hayatihi wa ba'da wafatihi, baik pada masa hidupnya Kanjeng Nabi atau setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum memanggil ya Rasulullah atau ya Muhammad ini diperbolehkan. Kemudian dalil yang lain, wasabata anna bin Umar radhiyallahu anhu maqal ya Muhammad indama khadirat rijluhu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa Ibnu Umar, ya, ketika kakinya saat terkena penyakit yang seperti lumpuh, terus kemudian beliau Ibnu Umar bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, dan ini diperbolehkan. Apa makna dari ya Muhammad? Ai tawajjah li ilallah fi safai min salali rijli. Ya, artinya ketika Ibnu Umar itu mengatakan ya Muhammad, maknanya bahwa Sayyidina Umar, Ibnu Umar, ya, bahwa Sayyidina Ibnu Umar itu bertawajuh kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Nabi Muhammad ilallah, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya Ibnu Umar, yaitu berupa kakinya yang seperti lumpuh, ya, tata'attal rijluhu atau harokatuhu, tapi bukan lumpuh seperti halnya seperti. Baik. Terus dalil yang lain, ya, dalil yang lain seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya, dan Imam Hakim mengomentari hadisnya adalah sahih, dari Umar radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah itu dawuh gini, lamma qattarafa Adam al khati'ah, ketika Sayyiduna Adam, ya, telah melakukan al khati'ah, melakukan kesalahan, ya, qala ya Rabb as'aluka bihaqqi Muhammad illa ma ghafartali, ya, bahwa Nabi Adam itu bertawasul kepada siapa? Bertawasul kepada Nabi Muhammad ketika beliau Nabi Adam meminta ampunan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian faqala Allah ya Adam kaifa arafta Muhammad. Kemudian Allah taala berfirman, wahai Adam, bagaimana engkau tahu Muhammad? Walam akhluquhu, ya. Walam akhluquhu di sini bukan berarti maknanya Allah taala tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Adam atau seluruh apa yang ada di pada Nabi Adam. Bukan berarti maknanya Allah itu tidak mengetahui, tapi imtihanan li Adam, untuk imtihan kepada Nabi Adam. Walam akhluqhu, ya, dan Allah taala belum menciptakan Nabi Muhammad, tapi engkau wahai Adam, kenapa engkau tahu, ya, nama Nabi Muhammad? Ini imtihanan li Adam. Bukan maknanya bahwasanya Allah taala itu disifati dengan sifat jahal. Tidak. Terus kemudian qala, ya, kata Nabi Adam, li'annaka ya Rabb lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu 'ala qawa'imil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam mengatakan, karena engkau ya Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, saat engkau menciptakan aku, ya, aku angkat kepalaku, ya, dan saya melihat, ya, di apa namanya qawaimil arsy, di apa namanya itu, aimad, ya, sanggahan-sanggahan arsy, tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tertulis
la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka aku, kata Nabi Adam, ya, mengetahui bahwasanya engkau ya Allah tidak akan menyandarkan nama engkau, ya, kecuali kepada makhluk yang paling dicintai oleh engkau ya Allah. Nah, dari sini, dari hadis ini, ya, dijelaskan bahwasannya bertawassul kepada Nabi hukumnya diperbolehkan. Terus tadi kan ada soal yang terakhir, hukum meminta, ya, meminta meminta sesuatu yang tidak biasanya diminta oleh orang-orang Muslim. Ya, ini hukumnya diperbolehkan. Sebab ada kelompok yang sesat, mereka membuat kaidah bahwa tolabuma lam tajri bihil ada min ghairillah syirik, katanya. Nauzubillah. Ini seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya, membuat kaidah yang fasidah, membuat kaidah yang tidak benar, membuat kaidah yang batilah. Ya, mengatakan meminta sesuatu yang tidak biasanya diminta oleh kaum muslimin dihukumi syirik, ya. Meminta sesuatu yang tidak biasanya diminta oleh kaum muslimin min ghairillah, meminta kepada selain Allah, dihukumi syirik, katanya. Nauzubillah. Padahal hukum meminta kepada Nabi sesuatu yang tidak biasanya diminta oleh kaum muslimin ini diperbolehkan. Buktinya di dalam hadis disebutkan sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau ini adalah khadimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Rasulullah itu berkata kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salni, mintalah kepadaku. Fatalaba min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyakuna rafiqahu fil jannah. Terus kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta kepada Rasulullah supaya dia menemani Rasulullah di surga. Qala lahu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini yang dikatakan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Saya meminta kepadamu murafaqataka fil jannah. Saya ingin menemani engkau fil jannah, di surga, kan? Falam yungkir alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak mengingkari hal itu. Rasulullah tidak mengatakan syirik, tidak seperti itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Apa lanjutannya? Au ghairu dzalika, atau selain itu. Faqala sahabi huwa zaka. Terus kemudian Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan huwa zaka, itu yang saya minta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Kemudian Rasulullah dawuh kepadanya, kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya, tolonglah aku untuk mewujudkan keinginan kamu bikasratis sujud, dengan cara memperbanyak sholat. Seperti itu. Ustaz? Alam, yang akan mangan kan nepo Kang Malik. Ya, kini ning anak Ustaz Abdullah apa? Abdullah apa gitu. Ustaz. Kang Malik iki pantak gawe YouTube, keterangane sing enak. Deh. Ya kan tekan dari awal cuma mau kepotong, berarti pertanyaan 11 12 tak kecandak. Oh, sing pertanyaan nomor 10. Ya kok gampil pun disusul di kodok. Kok privasi. Aduh. Iya. Tapi kan isinya insya Allah ya pulen ya. Mantap nemen Kang Malik. Nah? Iya mantap nemen. Insya Allah angger ilmu Abdullah ya wis daging tok. Masya Allah. Ustadz Aziz pun di. Hadir.
Ada yang ini. salah nggak tadi Ustaz? Ustaz Dikoreksi Abdullah Ustaz. bilang. Betul kan? Gimana?